Halo Sobat HDP, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang ada di kolom komentar dari @heni_pertiwi21. Jadi pertanyaannya begini, Mas, kalau kita ngecek HP pacar tanpa izin, apakah bisa kena hukuman? Nah, sebelum saya menjawab, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan begini. Sekecil apapun perbuatan kita, manakala perbuatan itu mengganggu atau merugikan orang lain, kita akan mendapatkan hukuman, kita akan mendapatkan konsekuensi hukum. Oke, jadi segala perbuatan sekecil apapun sebisa mungkin kita tidak boleh mengganggu hak-hak atau privasi milik orang lain. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, manakala seseorang yang membuka HP milik pacarnya tanpa seizin dari pacarnya, apakah mendapat hukuman atau tidak? Nah, kurang lebih pertanyaan seperti itu ya. Nah, jawabannya begini teman-teman. Seringkali ya dalam hubungan, baik yang sudah menikah dalam hal ini suami maupun istri, ataupun yang masih statusnya pacaran, seringkali itu sering terjadi hal-hal seperti itu teman-teman ya. Ada perasaan curiga, yang berlebihan, ada perasaan ingin tahu segala aktivitas, segala perbuatan yang dilakukan pasangannya, sejauh mana kesetiaan dari pasangannya, maka timbullah hal-hal seperti yang ditanyakan tadi. Jadi begini teman-teman, sebagian orang juga tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan pasangannya itu, ya, yang mana secara diam-diam melihat isi WA, isi pesan Facebook, isi pesan Messenger, dan lain sebagainya. Karena mereka beranggapan bahwa yang dilakukan pacarnya itu adalah hal-hal yang wajar, ya, karena itu adalah bentuk keseriusan, bentuk kecintaan, bentuk kasih sayang dari pasangannya terhadap dia. Makanya mereka tidak mempermasalahkan itu terjadi. Tetapi, ya, ada tapinya. Tetapi kalau kita berbicara konteksnya hukum, semuanya itu ada aturan mainnya teman-teman, ya, ada aturan mainnya. Yang mana di dalam Undang-Undang ITE maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, manakala seseorang yang mengecek HP pacarnya tanpa seizin dari pacarnya, dan itu termasuk dalam perbuatan pelanggaran data pribadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membacakan di dalam pasal, ada di dalam pasal 30 ayat 1 junto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE. Saya akan bacakan bunyi pasalnya biar lebih jelas ya. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 600 juta rupiah. Nah, ini hukuman pidananya berat teman-teman. 6 tahun penjara, jadi di atas 5 tahun. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya, manakala membuka HP pacar tanpa seizin dari pacar ya, itu dapat dikenakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 6 tahun penjara. Jadi berhati-hatilah teman-teman ya. Lain halnya kalau yang dilakukan itu adalah pasangan suami istri yang sudah terikat dalam proses perkawinan. Nah, itu konteksnya berbeda teman-teman. Kalau menurut pandangan saya, ya, kalau yang dilakukan itu adalah katakanlah istri mengecek HP suami tanpa sepengetahuan suami untuk melihat segala aktivitas, segala percakapan yang ada di dalam HP milik suaminya. Nah, apakah itu bisa dikenakan atau tidak? Nah, itu dalam konteks ini memang banyak perdebatan di luar sana ya. Tapi kalau menurut saya, kalau konteksnya sudah suami istri, acuannya itu tidak hanya di dalam Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga kita harus melihat di dalam Undang-Undang Perkawinan, ya. Karena kalau konteksnya suami dan istri, acuannya juga kita harus melihat di dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan ikatan lahir batin di dalam Undang-Undang Perkawinan, itu punya maksud dan tujuan. Apa itu tujuannya? Adalah tentunya menghasilkan hak dan kewajiban
baik suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga. Jadi walaupun berdasarkan Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu melarang ya mengatur setiap orang itu memiliki hak privasi, ya tapi kalau konteksnya atau ruang lingkupnya terjadi ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang timbul karena perkawinan, ya sekali lagi yang timbul karena perkawinan, maka membuat privasi antara suami dan istri itu menyatu, ya menyatu dalam artian di sini masih dalam takaran yang wajar ya. Contohnya tadi kalau masih sebatas melihat isi percakapan WA antara suaminya dengan orang lain, itu menurut saya itu masih dalam batas yang wajar ya. Dengan catatan tadi ya, dengan catatan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah. Tetapi kalau yang belum menikah itu tidak bisa kita acuannya ke dalam undang-undang perkawinan, tidak bisa. Kalau masih statusnya pacaran, manakala pasangannya keberatan dengan hal itu, dia berhak untuk melakukan pengaduan atau bahkan laporan kepada pihak yang berwajib. Ya, jadi ada perbedaannya teman-teman. Jadi kalau yang dilakukan suami atau dilakukan istri terhadap pasangannya masing-masing, menurut saya itu masih diperbolehkan. Ya, karena mengacunya itu dalam undang-undang perkawinan. Ya, karena tujuan dari undang-undang perkawinan tadi adalah membentuk ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk apa? Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Nah, untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tadi, ya dengan cara tadi tidak ada rahasia yang terpendam, tidak ada rahasia di antara suami maupun istri. Sehingga kalau tidak ada rahasia-rahasia seperti itu, maka tujuan dari perkawinan itu akan terwujud teman-teman, yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Jadi kurang lebih begitu ya, kurang lebih jawabannya begitu ya. Jadi kalau yang dilakukan itu adalah istri ataupun suami, itu tidak bisa dikenakan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ataupun Undang-Undang ITE ya. Tapi kalau yang dilakukan itu adalah pasangan yang belum menikah ya, dalam hal ini masih pacaran, itu bisa teman-teman, bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE tadi, di mana hukuman pidananya itu adalah 6 tahun penjara dan dendanya itu 600 juta. Nah itu kalau menurut saya teman-teman, kurang dan lebihnya saya minta maaf, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Barangkali teman-teman ada persoalan hukum, bisa konsultasi, bisa melalui nomor WA yang tertera di dalam Instagram ataupun Facebook ya. Bisa juga langsung di dalam kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu teman-teman. Demikian dulu teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya.